Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vina Rahmatika, Inayatul Umah, dan Mesa Dewi Rahmania. Di sini, kita akan membahas materi tentang Pitagoras. Apakah kalian tahu siapa penemu Pitagoras? Sesuai dengan namanya, penemu Pitagoras adalah seorang ahli matematika dari Yunani yang bernama Pitagoras. Ia dikenal juga sebagai Bapak Bilangan. Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Bunyi dari teorema Pitagoras adalah, pada segitiga siku-siku, berlaku bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya. Perlu kalian ketahui bahwa hipotenusa adalah sisi miring berbentuk diagonal dan merupakan sisi terpanjang sebuah segitiga. Rumus dari Pitagoras adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk membuktikan rumus Pitagoras, saya akan meminta bantuan dari rekan saya yaitu Mesa. Untuk membuktikan teorema tersebut, kita dapat mengkonstruksikan 3 buah persegi dengan ukuran yang berbeda. Lalu kita jumlahkan antara luas persegi kecil dengan luas persegi sedang sama dengan luas persegi besar. Langkah-langkah untuk mengkonstruksikan 3 buah persegi dan membuktikan teorema Pitagoras adalah sebagai berikut. Langkah pertama, kita membuat garis AB dengan segmen. Lalu langkah yang kedua, kita membuat setengah lingkaran dengan semicircle. Jika setengah lingkaran sudah jadi, langkah selanjutnya kita pilih poin, lalu kita taruh titik di dalam setengah lingkaran tersebut. Selanjutnya kita bikin segitiga di dalam setengah lingkaran itu dengan cara kita pilih poligon. Lalu kita pilih angle untuk memperlihatkan sudut pada segitiga tersebut. Selanjutnya kita tarik garis antara titik B dan titik C dengan menggunakan line. Lalu kita bikin garis yang sejajar di titik A dengan menggunakan parallel line. Setelah garis yang sejajar sudah jadi, selanjutnya kita membuat lingkaran dengan circle with center through point. Lalu kita buat garis yang sejajar dengan garis A pada pangkal lingkaran yang kedua dengan menggunakan parallel line. Selanjutnya kita buat persegi dengan menggunakan poligon dengan cara kita hubungkan titik-titik sudut yang tersedia. Apabila persegi yang kecil sudah jadi, langkah selanjutnya kita sembunyikan garis lurus dan garis melengkung dengan menggunakan hide object. Selanjutnya, kita buat persegi yang sedang dan persegi yang besar dengan cara mengulangi langkah-langkah seperti yang sebelumnya. Jika ketiga persegi sudah jadi, langkah selanjutnya kita beri titik tengah pada masing-masing persegi dengan cara kita klik midpoint atau middle point. Setelah kita beri titik tengah kepada masing-masing persegi, langkah selanjutnya kita beri nama kepada masing-masing persegi, di mana persegi yang kecil adalah persegi A, persegi yang sedang adalah persegi B, dan persegi yang besar adalah persegi C. Pemberian nama dengan cara kita klik kanan pada titik tengah salah satu. Misalkan pada persegi A, maka kita klik kanan titik tengah persegi A, lalu kita rename, lalu kita ganti dengan huruf A. Begitu pula dengan B dan C. Langkah selanjutnya kita cari sisi A, sisi B, dan sisi C. Misalkan kita ingin mencari sisi A, maka kita klik teks, lalu kita tulis huruf A, lalu kita klik advance, lalu kita klik huruf A yang tersedia, lalu oke. Maka sisi A sudah dapat kita temukan. Begitu pula untuk mencari sisi B dan sisi C. Selanjutnya kita cari luas persegi A, persegi B, dan persegi C. Misalkan yang pertama kita ingin mencari luas dari persegi A, maka kita klik teks, lalu kita tulis huruf A kuadrat, lalu kita tulis sama dengan, kita klik advance, lalu kita klik huruf A, lalu huruf A yang berwarna kuning kita kuadratkan. Mengapa kuadrat? Karena
Luas dari persegi adalah sisi dikali sisi, di mana sisinya ini adalah A, maka A dikali A sama dengan A kuadrat. Setelah kita mengklik OK, maka kita temukan luas dari persegi A. Untuk mencari luas persegi B dan luas persegi C, kita mengulangi hal serupa seperti kita mencari luas persegi A. Sehingga luas dari persegi A sama dengan 6,38. Dan luas dari persegi B sama dengan 29,62 dan luas dari persegi C sama dengan 36. Maka dapat kita simpulkan bahwasannya teorema tersebut terbukti di mana A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Luas dari persegi A ditambah persegi B sama dengan persegi C. Sekarang, kita akan mencoba untuk memecahkan masalah kontekstual pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Dua buah tiang berdampingan berjarak 24 meter. Jika tinggi tiang masing-masing adalah 22 meter dan 12 meter, hitunglah panjang kawat penghubung antara ujung tiang tersebut. Pertama, kita sketsakan seperti gambar berikut di mana AB merupakan tinggi tiang pertama, CE merupakan tinggi tiang kedua, dan AE merupakan panjang kawat penghubung antara ujung tiang pertama dan tiang kedua. Maka, panjang kawat AE dapat dicari dengan teorema Pythagoras. Akan tetapi, harus dicari terlebih dahulu panjang DE, yakni DE sama dengan CE dikurang AB. DE sama dengan 22 meter dikurang 12 meter. Jadi, panjang DE adalah 10 meter. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang AE yakni AE sama dengan akar dari AD kuadrat ditambah DE kuadrat. AE sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. AE sama dengan akar dari 576 ditambah 100. AE sama dengan akar dari 676. AE sama dengan 26 meter. Jadi, panjang kawat penghubung antara ujung tiang pertama dengan tiang kedua adalah 26 meter. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.